Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Opa dan Oma yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa di malam ini dalam acara saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Tetapi sebelumnya, perkenalkanlah nama saya Ibu Luisa Dabung Mailoa dari Jemaat GPIB Sebaot Bogor. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu, kuatirmu semua ditanggung-nya penuh, sedangkan angin lalu dituntun pun jalani depanmu, Tuhan mengaturnya. Opa, Oma yang Yesus kasihi, mari kita berdoa untuk pembacaan Alkitab dan renungannya malam ini. Kami naikkan syukur ya Tuhan, karena begitu besar kasih dan anugerah-Mu sepanjang hari ini, kami sudah bisa beraktivitas. Tetapi sebelum kami beristirahat, kami rindu untuk mendengar dan memahami kebenaran firman-Mu yang dapat menerangi langkah hidup kami. Untuk itu ya Tuhan, tolong urapi kami semua, Opa dan Oma, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman yang akan kami renungkan ini dapat menjadi pedoman bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bacaan Alkitab malam ini terambil dari Lukas 8 ayat 43 sampai 48 yang menyatakan, adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun pendarahan dan tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, "Siapa yang menjamah aku?" Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau." Tetapi Yesus berkata, "Ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku." Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya, dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Demikianlah pembacaan Alkitab malam ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Opa dan Oma yang Yesus kasihi, mari kita renungkan firman Tuhan ini dengan tema diselamatkan dari sakit menahun karena iman. Ayat 48 mengatakan, maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dengan tersungkur di depan Yesus, perempuan yang telah sembuh dari sakit pendarahan menjelaskan kepada Yesus mengapa ia menjamah jubah Yesus. Ketika ia menjamah jubah Yesus, seketika itu juga ia langsung sembuh
dari sakit pendarahan yang ia derita selama 12 tahun. Yesus mendengarkan perempuan itu, lalu Yesus berkata kepadanya, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Dengan mengatakan imanmu telah menyelamatkan engkau, Yesus mau tegaskan kepada perempuan itu bahwa ia bisa sembuh dari sakit pendarahan, bukan karena ia menjamah jubah Yesus, melainkan karena ia sungguh-sungguh percaya. Itulah yang Yesus maksudkan dengan iman. Kesungguhan percaya inilah yang mendahului tindakan perempuan itu menjamah jubah Yesus. Ketika Tuhan Yesus berkehendak, pasti sesuatu terjadi. Meskipun menurut akal sehat manusia, sesuatu itu mustahil dan tidak mungkin terjadi. Iman bukan hanya mengatakan, "Saya percaya," dan mengaku Yesus adalah Tuhan. Iman lebih dari sekedar mengatakan, "Saya percaya," dan mengaku Yesus adalah Tuhan. Iman harus ditindaklanjuti. Jadi kalau kita mengatakan, "Saya percaya," dan mengaku Yesus adalah Tuhan, kita juga harus melakukan seperti perempuan yang sakit pendarahan itu lakukan. Sungguh-sungguh percaya. Dengan menjamah jubah Yesus, ia pasti sembuh karena kuasa ilahi yang Yesus miliki akan menyembuhkannya. Tentang iman, Tuhan Yesus pernah mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindah dari tempat ini ke sana,' maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu." Itu terambil dari Matius 17 ayat 20. Hendaklah kau percaya kepada Tuhanmu. Niscaya kau bahagia, kerjamu pun teguh. Usahamu sendiri takkan menolongmu. Tuhanmu mengiringi doamu yang teguh. Opa dan Oma yang Yesus kasihi, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sapa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan yang adalah Juru Selamat dan Penebus kami. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, karena firman-Mu telah kami dengar. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami juga bisa memiliki iman seperti perempuan yang sakit pendarahan itu. Bapa di surga, kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami mohon, berkatilah para fungsionaris Majelis Sinode dan Dewan PKLU dalam menjalankan tugas-tugas dan tanggung jawab mereka. Berikanlah hikmat dan kebijaksanaan, kekuatan, kesehatan yang prima, serta kemampuan yang luar biasa, agar semua anggota PKLU dapat tetap percaya dan yakin
bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Tuhan Bapa di surga, berkatilah semua pengurus dari pelkat-pelkat yang lain, agar apa yang mereka taburkan boleh menjadikan hormat dan kemuliaan nama Yesus. Berkatilah dan jamalah semua opa dan oma yang berada dalam kelemahan tubuh, karena usia lanjut atau karena sakit penyakit. Kami percaya Tuhan, Engkaulah Allah kami yang hidup, tabib yang agung, yang akan menyembuhkan semua orang yang sakit. Tuhan Yesus, berkatilah pemerintah bangsa dan negara kami. Berkatilah TNI dan Polri yang menjaga keamanan dalam negara ini, agar dalam menghadapi pesta demokrasi di tahun 2024 ini, kami semua bangsa Indonesia boleh tetap merasakan aman, nyaman, dan damai. Bapa di surga, masih banyak hal yang kami mau minta, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan sudah tahu semuanya. Engkaulah yang akan menyempurnakan doa ini, dan ampunilah segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Kami berdoa hanya dalam nama Yesus yang telah mengajar kami untuk berdoa sempurna. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Opa dan Oma yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Opa dan Oma sudah mengikuti acara saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama malam hari ini, 15 November 2023. Kiranya Opa dan Oma semua diberikan kekuatan, kesehatan, dan sehat selalu. PKLU tetap segar dan hijau. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Senyum.